Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Esya dengan NIM 230512040019 dari kelas TIA 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS pada jaringan komputer. Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien, seperti browser, kemudian mengirimkan respon berupa halaman web atau konten lainnya. Web server berperan sebagai penghubung antara pengguna dan aplikasi web yang berjalan di server, memastikan bahwa pengguna dapat mengakses situs web dengan cepat dan andal. Lalu ada beberapa fungsi utama dari web server, yaitu pertama, menerima permintaan HTTP. Web server menerima permintaan dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS yang biasanya dikirimkan oleh browser web. Yang kedua, memproses permintaan. Nah, setelah menerima permintaan, web server menafsirkannya dan menentukan tindakan yang harus diambil. Jika permintaan adalah untuk file statis seperti HTML, CSS, atau gambar, web server akan mengirimkannya langsung. Namun, jika memerlukan pemrosesan lebih lanjut seperti PHP atau aplikasi Python, server akan menjalankan skrip terkait dan kemudian mengirim hasilnya ke klien. Lalu yang ketiga, mengirimkan respon ke klien. Setelah memproses permintaan, web server mengirimkan hasilnya kembali ke klien, yang biasanya berupa halaman web atau pesan yang dapat ditampilkan di web browser. Selanjutnya adalah DNS. DNS sendiri adalah kepanjangan dari Domain Name System atau biasanya bisa disebut dengan Dynamic Name System. Ini adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com menjadi alamat IP seperti 192.0.2.1 yang dapat dibaca dan digunakan oleh perangkat di jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, DNS ini sering diibaratkan sebagai buku alamat internet karena memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa perlu mengingat deretan angka di alamat IP. Ini adalah fungsi dari Domain Name System. Yang pertama adalah pemetaan nama domain ke alamat IP. Ketika pengguna memasukkan nama domain di browser, DNS akan mencari alamat IP yang terkait dengan domain tersebut dan memberikan alamat IP tersebut ke browser. Lalu yang kedua, hierarki dan pengolahan domain. Nah, DNS ini memiliki struktur hierarki yang memudahkan pengolahan domain, seperti root domain, top level domain atau TLD, seperti .com, .org, atau .net atau subdomain. Yang ketiga, peraturan email dan layanan lainnya. Selain memetakan domain ke alamat IP, DNS juga digunakan untuk mengkonfigurasi layanan lainnya seperti email melalui MX Record untuk server email dan berbagai record lainnya. Keamanan dan validasi. DNS juga mendukung keamanan dan validasi. DNS juga mendukung keamanan tambahan seperti DNSSEC yang memverifikasi keaslian respon DNS untuk mencegah serangan cyber seperti DNS spoofing. Sekian, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari pengaplikasian web server dan DNS di Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Baik, di sini adalah pengaplikasian dari web server. Jadi web server ini aku buat settingan seperti yang ada di penjelasan dari Pak Agus. Kita ketik HTTP di web server, lalu kita on kan, lalu kita ketik HTTP index, itu edit, terus udah ada codingannya, selamat datang. Lalu pada DNS-nya di server 0 itu tuh kita edit juga. Untuk DNS-nya tadi kita pakai HTTP, terus FTP sama jarcom.com. Ini kita coba, kita go, bisa keluar selamat datang. Lalu pada PC1 kita coba untuk web servernya jarcom.com.
udah keluar, selamat datang. www.jarkom.com juga sudah keluar, selamat datang di official web Jarkom. Itu tuh kalau www itu sebenarnya waktu itu nggak bisa karena dideklarasikan di DNS, akhirnya www.jarkom.com itu sama dengan jarkom.com, jadinya bisa terakses seperti itu. Mungkin sekian laporan saya dari web server dan DNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.